Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asep Nasrullah di channel Asep Nasrullah ya. Untuk konten kali ini tidak motovlog dulu. Kebetulan ada tugas dari kampus, yaitu sama seperti bahasan vlog sebelumnya ya, mengenai tugas ERP, yaitu sekarang membahas sebuah software SAP ya, lebih spesifik lagi, di mana software SAP ini biasanya digunakan oleh sebuah perusahaan-perusahaan besar ya untuk mengintegrasikan jaringan perusahaannya ya. Apa saja sih yang akan dibahas di pembahasan kali ini? Yang pertama itu apa sih SAP itu ya? Kemudian apa itu IDIS SAP? Kemudian bagaimana tahap penggunaan atau untuk membuka sebuah IDIS SAP tersebut ya. Nanti narasinya akan diisi oleh teman saya yang bernama Fikri Muhammad Fadil. Kemudian Dede Endah Bahbubi ya. Nanti akan menjelaskan SAP tersebut. Apa itu SAP? System Application and Product in Data Processing merupakan Software Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang mempunyai kemampuan mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan suatu perusahaan, dan tiap aplikasi bekerja secara berkaitan satu dengan yang lainnya. Semua modul aplikasi di SAP dapat bekerja secara terintegrasi atau terhubung yang satu dengan lainnya. Apa itu IDIS SAP? SAP IDIS adalah R3 normal tetapi dengan banyak data demo. Sistem yang berisi perusahaan sampel yang menggambarkan proses bisnis yang relevan. Ini mudah digunakan dan memiliki berbagai master dan data transaksi, dan digunakan untuk demo, pelatihan online atau kelas, dan presentasi. Calon pelanggan biasanya menggunakan IDIS untuk mencoba dan menguji perangkat lunak melalui internet. SAP IDIS atau Sistem Demonstrasi Evaluasi Internet dalam sistem R3 mewakili perusahaan. Model ini terdiri dari grup internasional dengan anak perusahaan di berbagai negara. IDIS berisi data aplikasi untuk berbagai skenario bisnis yang dapat dijalankan di SAP. Proses bisnis dalam sistem IDIS dirancang untuk mencerminkan kebutuhan bisnis, kehidupan nyata, dan memiliki akses ke banyak karakteristik realistis. IDIS menggunakan skenario bisnis yang mudah diikuti untuk menunjukkan kepada Anda fungsi komprehensif sistem R3. Titik fokus IDIS bagaimanapun bukanlah fungsionalitas itu sendiri, tetapi proses bisnis dan integrasinya. Oke, di sini saya akan membahas pembahasan memanggil aplikasi sistem SAP. Untuk mengakses ya sistem SAP dapat menggunakan front-end program yang disebut SAP GUI, Graphical User Interface. Dalam perkembangannya, SAP GUI mempunyai beberapa versi seperti Business Explorer atau disingkat BEX, Web Access, dan sebagainya. Dalam buku ini digunakan menggunakan SAP GUI standar atau Sublogon. Selanjutnya yaitu untuk memanggil SAP dimulai dengan menjalankan aplikasi SAP GUI melalui menu Windows Start dulu, program, setelah itu SAP Frontend, setelah itu Sublogon, lalu langsung mengklik icon pada layar desktop komputer Anda, ada SAP Polygon. Selanjutnya yaitu akan ditampilkan window yang berisikan daftar server sistem SAP yang dapat digunakan. Daftar server sistem SAP ini biasa terdapat di Sublogon, didistribusikan oleh administrator kepada pengguna sistem SAP.
Oke, selanjutnya yaitu di sini kemudian untuk logon dalam SAP, dalam sistem SAP Anda tinggal mengklik nama server pada kolom description SAVR _3 IDS atau klik tombol logon. Selanjutnya yaitu akan ada layar sistem SAP ya. Di situ layar logon ke dalam sistem SAP. Di situ ada tabel, nama file, description, status, keterangan. Kalau client itu ada nama file itu ada client, user, password, dan bahasa atau description, ada client user, nama user, password, ada bahasa sistem. Statusnya recurrent dan optional. Keterangannya nama klien, keterangannya ada nomor klien, dari user ada nama user Anda, dari password ada password Anda, ada biarkan blank aja. Setelah Anda melengkapi isian tersebut, tekan enter lalu klik tombol checklist. Untuk login ke dalam sistem SAP, terkadang sebelum masuk ke layar login muncul kotak dialog dari sistem SAP main. Sesudah Anda baca, tekan continue atau enter untuk menutup dialog box untuk melanjutkan ke layar SAP selanjutnya. Ya, setelah itu Anda klik lagi tombol checklist pada gambar hak cipta. Berhasil memasuki sistem aplikasi SAP dan akan muncul layar selamat datang di sistem SAP. Ya, kemudian saya di sini akan menjelaskan mengenai logout dari aplikasi sistem SAP. Di mana untuk keluar dari sistem SAP atau logout adalah dengan memilih menu sistem, kemudian logout atau klik tombol yang tanda X itu ya. Kemudian untuk selanjutnya akan ditampilkan layar konfirmasi sebagai tanda untuk mengkonfirmasi bahwa kita akan logout gitu ya. Kemudian untuk mendefinisikan akses server sistem SAP, pada penjelasan sebelumnya, file dari nama dan alamat server SAP telah disediakan oleh administrator. Namun demikian, seringkali Anda harus mendefinisikan sendiri nama, alamat servernya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh administrator ke Anda gitu ya. Kemudian caranya adalah dengan mengklik sebuah ikon SAP GUI, lalu pilih tombol user, definite, isikan properti dan server baru ya. Lalu mengklik tombol yang sesuai yaitu add untuk menambahkan ke dalam list server. Logon untuk langsung masuk, tetapi tidak disimpan dalam list gitu ya. Tidak disimpan dalam list server. Add and logon untuk langsung masuk ke dalam server SAP sekaligus. Menyimpan dalam list server dan cancel untuk membatalkan proses pendefinition server. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara mengganti password SAP-nya. Sebelum Anda meninggalkan tutorial singkat ini sebenarnya ya, sederhananya jangan lupa untuk cara mengetahui password Anda. Pada saat Anda pertama kali menerima dan menggunakan password pada SAP GUI, biasanya Anda akan otomatis diminta untuk langsung mengganti password Anda ya. Selanjutnya, bila Anda ingin mengganti password, maka yang harus Anda lakukan adalah masuk ke dalam layar login, isi username dan password, lalu Anda klik tombol new password. Sederhana seperti itu ya kalau biasa mengganti password itu ya. Kemudian
kemudian masukkan password baru dan ulangi password baru tersebut, lalu tekan enter, klik tombol centang ya, tombol centang gitu ya. Nah, di situ Anda sudah mengganti password Anda. Jadi seperti itu ya untuk logout, kemudian pendefinisian server dan cara mengganti password di SAP. Oke guys, mungkin cukup sekian konten hari ini atau vlog hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga kasih saran di kolom komentar ya, bikin konten apa lagi selanjutnya. Ya udah, mungkin cukup sekian vlog hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.